Xuan Feng, bagaimana kamu bisa tahu kesehatanku mulai memburuk setelah berburu? Hah? Aku memperhatikanmu setiap hari, jadi aku bisa mengetahuinya. Ada apa dengan Paman Kaisar? Kalau begitu jangan beritahu siapa-siapa ya, aku tidak ingin membuat orang lain khawatir. Aku tahu Paman Kaisar tidak pernah ingin menyusahkan orang lain. Tenang saja, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun. Anak pintar. Huh. Gege, bukankah Putri Heshuo terlalu ramah terhadap kita? Aku juga tidak menyangkanya. Kalau saja aku sudah mengetahuinya dari awal, aku akan bawa lebih banyak orang lagi ke sana. Tapi istana ini tidak lebih baik dari tempat di luar. Kalau sampai terjadi sesuatu di dalam? Tidak kok, kurasa Putri Heshuo juga sangat cantik. Dan lagi jika benar berbahaya, masih ada Xiaoju kan? Cuy, aku tidak memiliki waktu senggang untuk melihatmu setiap hari. Tapi ini adalah pertemuan pertamamu dengan Putri Heshuo. Untuk apa dia berusaha menyenangkanmu dengan begitu banyak bahan? Apa mungkin dia ingin menjalin hubungan ipar denganku lebih dulu? Aku jatuh. Gege? Kenapa begitu ceroboh? Pangeran? Maaf, untung pangeran ada di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah akan jatuh dan wajahku mencium lantai. Ying, Xuan Yu? ternyata Paman Kaisar dan Ying cukup dekat juga. Tentu saja, hubungan kami berdua cukup baik. Ying, kita sudah hampir menjadi keluarga. Di luar, dia adalah seorang pangeran. Tetapi di dalam, dia tetap adalah Paman Kaisarmu. Paman Kaisar, menurutmu benar tidak? Tentu saja. Kalau Yung Ying tidak keberatan, kelak panggil saja aku Paman Kaisar. Paman Kaisar? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh? Sepertinya kalian berdua masih ada yang harus dibicarakan. Kalau begitu aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa, Paman Kaisar. Entah mengapa aku selalu merasa pangeran tidak begitu senang. Berhentilah mengkhawatirkan orang lain. Lihatlah priamu yang sedang marah besar itu. Tidak mungkin. Apa dia cemburu? Xuan Yu, kamu tidak sedang cemburu kan? Memangnya kenapa kalau aku cemburu? Dia itu pamanmu. Kenapa imajinasimu begitu mengerikan? Apa? Aku tidak memikirkan apa-apa kok. Tapi aku juga tahu kalau Paman Kaisar juga seorang pria. Yang dikatakan Xiaoju benar. Tapi ada beberapa hal yang hanya bisa kita lakukan dan tidak bisa dilakukan orang lain. Oh. Apa yang ingin Ying lakukan denganku? Itu ya. Yuan, ayo kembali ke istana dan buatkan aku kentang rebus. Baik. Sebentar lagi sudah matang. Jadi inilah maksud dari ucapanmu itu? Hehe, kamu kira apa? Kamu akan mengetahuinya setelah kita menikah nanti. Xuan Yu ini, apa dia mengira aku ini adalah wanita yang polos? Saat itu, aku sudah melihat banyak hal. Berhenti, kamu membuatku buta. Huh? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada. Oh iya, makanlah. Aku yakin kamu pasti belum pernah makan ubi panggang. Sudah pernah. Apakah kalian para pangeran juga makan makanan ini? Tidak, tapi ibuku pernah membuatkannya untukku saat masih kecil dulu. Apakah ada sesuatu terjadi pada ibumu? Sepertinya dia tidak pernah membahas tentang ibunya. Cepat atau lambat kamu juga akan mengetahuinya. Mungkin kamu juga sudah pernah mendengarnya. Sekitar belasan tahun yang lalu, seorang jenderal dari keluarga Fuja melakukan transaksi rahasia dan membentuk kelompok untuk mengejar kepentingan pribadi. Puluhan pejabat menulis pernyataan bersama untuk menentangnya. Ia dijatuhkan hukuman mati setelah menjabat sebagai jenderal hanya dalam 3 hari. Lalu, Hanya dalam 3 hari, tanpa bukti atau saksi, pria yang baik berubah menjadi pria yang keji. Hanya karena ucapan jahat dari satu orang.
Jenderal itu pasti adalah Paman Xuan Yu. Ibuku dan ayahku tumbuh bersama. Dia menjadi sellernya saat masih muda. Jenderal itu adalah kakak ibuku. Dia terus memohon berkali-kali, tapi dia berakhir mencelakai diri sendiri. Keluarga Fucha juga akhirnya runtuh. Jadi saat itu kamu juga hampir tewas terbunuh. Andai kata bukan karena pengasuh itu, sekarang tidak ada. Andai kata mereka harus bersiap untuk menerima pembalasan dendamku karena berani menyakiti keluargaku. Ying, apa kamu mengira aku terlalu... Tidak, mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Aku akan mendukung apapun yang akan kamu lakukan. Terima kasih, Ying. Notifikasi sistem. Apakah kamu bersedia membantu pangeran yang bersedih hati untuk mencari kebenaran? Astaga, kamu menakutiku. Ying, Aku baik-baik saja, hanya sedikit mengantuk. tidurlah lebih awal. Aku juga akan pulang. Baik. Xiaoju, bisa tidak tolong pertimbangkan waktu saat akan memberikan misi? Kamu membuatku terkejut setengah mati. Aku sedang dalam mode perlindungan anak di bawah umur. Siapa tahu hal yang memalukan apa yang akan kalian berdua lakukan. Baiklah. Cepat pilihlah, ini adalah misi utama. Notifikasi sistem. Apakah kamu bersedia membantu pangeran yang bersedih hati untuk mencari kebenaran? Hehehe, bagaimana kalau aku menolak? Kamu boleh mencobanya. Hati-hati, pilihan yang salah akan mengurangi 20 poin kesukaan. What? Kok begitu? Aku mau pilih ulang. Pilih mau? Selamat, kamu telah mengatur ulang tugas utama dengan 5 poin kesukaan. Apakah Anda ingin membayar 100 hati untuk sebuah petunjuk? Jangan mengurangi poinku lagi. Selamat, kamu mendapatkan petunjuk pertama, karakter Shubaido. Itu saja? Tidak ada yang lain? Iya, Biarkan aku mati saja. Gege, jangan makan terlalu banyak. Kita akan makan hidangan lain saat makan siang. Tidak sempat lagi, aku harus bergegas mencari seseorang. Siapa? Shubaido. Apa kamu kenal dia? Tidak. Sepertinya dia tidak bekerja di istana. Terpaksa aku harus pergi keluar istana. Nah, siapa Shubaido yang kamu bicarakan tadi? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya? Ada seorang biksu yang memberitahuku. Ada sesuatu yang terjadi antara aku dan dia. Kamu ingatlah nama ini. Beritahu aku kalau kamu bertemu seseorang yang mengenalinya. Baiklah. Bagaimana cara untuk menemukannya? Entah apakah jika membuat pengumuman berhadiah akan membantu. Yo, kalian berdua mau pergi kemana? Xuan Feng, apa yang kamu lakukan di sini?